Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana ketika lupa nilai utang. Kami akan mengulang dari kasus sebelumnya, yaitu tentang utang rudi dengan wawan. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 209. Rudi berutang ke Wawan dan pernah dicicil sekian ratus ribu ya. Kemudian suatu ketika keduanya lupa tentang berapa nominal nilai utang dan berapa kekurangan cicilannya, sementara keduanya tidak memiliki bukti. Bagaimana penyelesaiannya? Kita tetap mengacu kepada hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bahwasanya bukti itu menjadi kewajiban al-mudda'i. Kemarin yang mana ya? Yang di sini kalau tidak salah. Bukti adalah kewajiban al-mudda'i. Ada di sini. Dan al-yamin kewajiban bagi orang yang mengingkari atau al-mudda'a alaih. Baik. Tayyib. Saya ulang kemarin. Ada mudda'i. Mudda'i kemarin definisinya adalah orang yang tidak sejalan dengan kondisi normal. Yang kedua adalah mudda'a alaih. Mudda'a alaih berarti sebaliknya. Orang yang sejalan dengan kondisi normal. Baik, ini batasan mudda'i dengan mudda'a alaih. Nabi SAW memberikan kewajiban yang berbeda antara mudda'i dengan mudda'a alaih. Mudda'i dia diminta untuk mendatangkan bukti, sedangkan mudda'a alaih dia cukup dengan bersumpah. Sekarang ada kasus ya. Orang yang lupa jumlah nominal utang. Demikian pula lupa jumlah yang sudah dilunasi. Lupa jumlah cicilan yang telah dibayarkan. Bagaimana ketika terjadi lupa seperti ini? Siapa yang menjadi mudda'i dan siapa yang menjadi mudda'a alaih? Dalam kasusnya, A berutang B. Dan berapa nominal utangnya mereka lupa. A sudah pernah membayar cicilan ke B. Berapa yang sudah pernah dibayar juga lupa. Jadi lupanya ada dua ya. Lupa berapa nilai utang. Dan yang kedua adalah lupa berapa jumlah cicilan. Kemudian suatu ketika B menagih. Setelah sekian tahun, anggaplah misalnya setelah 3 tahun, B menagih. B nagih ke A. Saat B nagih ke A, maka di situ B, misalnya A mengingkari. Saya merasa tidak punya utang. Kenapa saya harus bayar?
Kemudian B mengatakan, loh kemarin kamu mengakui kalau kamu pernah berutang, tapi lupa jumlah nominalnya. Berarti di sini ketika A menolak, B nagih, A menolak. Siapa yang mudda'i, siapa yang mudda'a alaih? Siapa yang mudda'i? B atau A? B menagih ke A. Sebelumnya A dan B mengakui kalau mereka pernah terjadi akad utang piutang. Cuman mereka lupa jumlah nominalnya. Kemudian setelah 3 tahun B menagih ke A dan A mengingkari. Nah, saat A mengingkari, padahal mereka sebelumnya sudah mengakui, di sini B tetap nagih. Siapa yang menjadi mudda'i, A ataukah B? Siapa yang tidak sejalan dengan kondisi normal? Yang tidak sejalan dengan kondisi normal adalah A. Mudda'i adalah A. Kenapa A sebagai mudda'i? Karena dia sudah pernah mengakui dia punya utang, tapi dia mengingkari. Sehingga utangnya itu yakin, tapi kemudian mengingkari. Mengingkari sesuatu kejadian yang pasti adalah tidak sejalan dengan kondisi normal. Sudah? Kemudian mudda'a alaih di sini adalah B. Sehingga dia cukup dengan bersumpah, demi Allah, A pernah punya utang ke saya, cuman kita lupa jumlah nominalnya, maka A berkewajiban untuk bayar. Baik, menang B. Sudah? Kasus yang kedua. Kita kembali ke sini. A dan B sepakat punya utang. Nominalnya yang lupa dan berapa cicilannya juga lupa. Ini lupa, ini lupa. Sudah? A mengklaim, A menyatakan utangnya 1 juta. Utang 1 juta. Cicilannya yang sudah dicicil 500. Sementara B mengklaim utang 2 juta, cicilan yang sudah dibayarkan A baru 500. Sudah? Sehingga menurut A dia tinggal bayar 500. Menurut B, A harus bayar 1,5 juta. Begitu ya. Menurut A yang harus dibayarkan adalah 500.000 karena utangnya 1 juta. Sudah dicicil 500. Menurut B, utangnya 2 juta, cicilannya baru 500. Berarti menurut B, kekurangannya 1,5 juta. Terjadi seperti ini. Terus siapa yang harus mendatangkan bukti? A ataukah B? A ataukah B? Baik. Ada kaidah yang kami sebutkan di sini dalam penyelesaian kasus. Baik Rudi maupun Wawan, ini dalam kasusnya ya. Rudi utang ke Wawan. Baik Rudi maupun Wawan, mereka yakin bahwa Rudi pernah utang ke Wawan. Hanya saja mereka lupa berapa nominal utangnya. Dalam kasus ini yang dijadikan acuan adalah keterangan debitur, yaitu Rudi. Jadi yang lebih dikuatkan, yang lebih dibenangkan, keterangan Rudi, debitur yang berutang. Karena uang itu terakhir dibawa oleh Rudi. Ini dengan kondisi ya, dua-duanya nggak ada bukti. Kalau salah satu ada bukti dan itu valid, ya jelas menang bukti. Kalau tidak ada bukti, dua-duanya tidak ada bukti. Rudi tidak punya bukti, Wawan tidak punya bukti. Maka yang dikuatkan dalam hal ini adalah klaim yang dinyatakan oleh penerima utang. Terdapat kaidah yang mengatakan al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Hukum asal dalam setiap kejadian itu diasumsikan dengan kondisi yang terdekat. Yang terdekat, uang ini dibawa oleh siapa? Yang terdekat dibawa oleh yang berutang. Baik, berarti hukum asalnya adalah keterangan yang berutang itu yang dikuatkan. Karena itulah para ulama mengambil pengakuan yang disampaikan oleh debitor. Baik, dan ini juga dinyatakan dalam beberapa kesimpulan fikih terkait masalah utang piutang.
seperti yang dinyatakan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, idza ikhtalafa ad-da'in wal madin wa la bayyinata bainahuma. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara pemberi utang dan penerima utang, dan dua-duanya tidak punya bukti. Fal qawlu qawlul madin ma'a yaminihi bis sifah wal qadar. Maka yang dikuatkan adalah pihak yang menerima utang, al-madin, disertai dengan sumpahnya. Disertai dengan sumpahnya. Dalam menjelaskan as-sifah wal qadar. Dulu utangmu berapa jumlahnya, kemudian kamu sudah nyicil berapa, itu al-madin, orang yang berutang yang dikuatkan. Lalu bagaimana jika kreditor tidak menerima pengakuan debitor? Misalnya Rudi menyatakan bahwasanya utangnya ke Wawan antara 1 juta hingga 1,5. Sementara Wawan tidak menerima pengakuan ini dan mengklaim bahwasanya nilai utangnya lebih dari 2 juta. Jawabannya, jika Wawan tidak menerima pengakuan Rudi, maka Wawan harus mendatangkan bukti. Apa buktinya kalau utangnya Rudi 2 juta? Atau saksi ya, yang mengetahui kejadian utang itu. Karena hukum asalnya Rudi terbebas dari tanggungan. Sehingga ketika terjadi klaim ya, perbedaan klaim, yang memberi utang mengatakan utangnya 2 juta, lebih dari 2 juta. Yang menerima utang mengatakan utangnya kurang dari 2 juta, antara 1 sampai 1,5, maka dikembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Orang itu tidak punya utang. Berarti yang digunakan adalah yang nilai terkecil. Berarti kalau kayak gitu, dia tidak punya utang yang lebih dari 2 juta. Utangnya kurang dari 2 juta. Digunakan nilai terkecil. Az-Zarkashi, beliau ulama Syafi'iyah, pernah mengatakan, idza ikhtalafa al-gharim wal maghrum lahu fil qimah fal qawlu qawlul gharim li'anna al-asla bara'atu dhimmatihi minaz ziyadah. Ketika terjadi perbedaan antara debitor dengan kreditor mengenai nominal utang, fal qawlu qawlul gharim, maka yang dikuatkan adalah perkataan al-gharim, keterangan debitor yang berutang. Karena hukum asalnya seseorang terbebas dari beban tambahan utang. Sebagai konsekuensi bebas dari utang. Hukum asal manusia yang dilahirkan itu tidak punya utang. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ini nilai utangnya berapa, dikembalikan kepada hukum asal atau turunan dari hukum asal. Dengan demikian, untuk kasus di atas, ketika Rudi menyatakan utangnya lebih dari 1,5 juta, jika dia diminta untuk membayar lebih dari itu, maka Rudi tidak berkewajiban untuk memenuhinya. Kecuali jika Wawan bisa mendatangkan bukti bahwa utang Rudi di atas 2 juta. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-gharimu la yulzamu bi aktsara mimma aqarra bihi. Orang yang berutang tidak diwajibkan untuk membayar lebih dari apa yang dia akui. Li'anna al-aktsara mimma aqarra bihi da'wa tahtaju ila bayyinatin. Karena ya, ketika dia ditagih melebihi dari apa yang dia akui, berarti ini adalah klaim yang butuh bukti. Saya yakin utang saya 1 juta. Atau dugaan kuat saya utang saya 1 juta. Lalu A bilang, oh enggak, utang Bapak 2,5 juta. Lebih dari 2 juta. Loh, kok bisa? Pokoknya Bapak harus bayar 2,5. Enggak, saya maunya bayar 1,5. Akhirnya tarik ulur. Kemudian sang bapak ini mengatakan, saya punya bukti. Kalau dia bisa mendatangkan bukti bahwasanya utangnya 2,5, menang. Tapi kalau tidak ada bukti, maka saya sebagai orang yang berutang
cukup mengatakan demi Allah utang saya 1 juta. Maka saya hanya punya kewajiban untuk bayar 1 juta. Wah, berarti kalau kayak gini Pak, bisa menipu dong. Ya, kembali kepada keterangan kemarin bahwa hukum asal dalam muamalah, kita jadikan manusia sebagai orang yang jujur dan amanah. Masalah ada penipuan ataukah tidak, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kecuali kalau kita menemukan buktinya. Hanya saja dalam kasus di atas, Rudi diminta untuk bersikap terbaik, yaitu mengambil posisi yakin bahwa tidak ada hak orang lain yang ada pada dirinya. Sehingga ketika dia ragu nominal utangnya antara nilai 1 juta atau 1,5 juta, maka lebih baik dia membayar 1,5 juta. Semakin melepaskan tanggung jawab, makin bagus. Untuk memastikan bahwa tidak ada hak orang lain yang belum dia kembalikan. Sama seperti dalam kasus utang puasa ya. Dalam kasus utang puasa, saya punya utang puasa antara 5 sampai 7 hari. Mana yang dipilih? Angka yang lebih kecil atau lebih besar? Yang diambil adalah angka yang paling besar. Ya sudah, saya akan bayar 7 hari. Tujuannya apa? Untuk semakin yakin bahwa sudah tidak ada lagi utang puasa. Tapi kalau Anda bayar cuma 5, nah yang 2 ini ragu. Jangan-jangan saya masih punya utang. Jangan-jangan saya masih punya utang. Kalimat itu berarti belum melepas seluruh tanggung jawab. Maka kerjakan yang 2, li'annahu abra'u lidhimmah. Yang diistilahkan oleh para ulama, abra'u lidhimmah, lebih melepaskan seluruh tanggung jawab. Sehingga ketika Anda kerjakan 7, maka Anda akan lebih yakin bahwasanya sudah tidak ada lagi utang puasa. Sama halnya ketika Anda merasa punya utang. Dulu saya kok merasa pernah makan di kantin nggak bayar. Kantin mana Pak? Waktu sekolah, nakal ya. Sehingga makan gorengan nggak bayar. Ya. Makan tahu nggak bayar. Akhirnya setelah ngaji tobat. Ya. Kemudian dia ingin mengembalikan itu. Nah, Masya Allah, sudah berapa tahun? Sekarang sudah anak 3 misalnya. Dihitung dia memperkirakan. Dihitung. Kira-kira gorengan dan tahu yang saya makan, kalau asumsinya sehari itu 2. Dan saya sering bolos ketika sekolah. Karena anak nakal. Dia hitung, dalam sepekan saya kadang sekolah cuma 3 hari. Berangkat dari rumah, mampir Cakruk, sampai sekolah kan gitu ya. Dia hitung 3 hari, ping ya, kali sekian. Oh berarti kurang lebih 230 tahu. 230 gorengan. 230 gorengan antara angka 230 sampai 250. Nah Anda bayarkan dengan nominal yang gede. Dengan nilai yang besar, 250. Baik, ini yang saya bayarkan. Yakin lepaskan itu semuanya agar tidak ada lagi tanggung jawab orang lain di tempat kita. Nah, naik angkot nggak bayar, penyelesaiannya juga seperti ini ya. Terus kembalikan ke kantin kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana Pak? Yaitu Anda harus bersedekah atas nama pemilik gorengan itu. Kalau tidak tahu di mana pemiliknya. Baik. Selanjutnya, kasus kedua. Ditagih punya utang tanpa bukti. Sebagai ilustrasi, Pak Ijo nagih utang ke Mukimin senilai 2 juta rupiah. Sementara Mukimin merasa tidak ada utang 2 juta ke Pak Ijo. Bahkan dia tidak pernah utang sama sekali ke Pak Ijo. Akhirnya mereka berselisih pendapat. Wahai Mukimin, bayar utangmu 2 juta. Kata Mukimin, Pak Ijo ini ngarang ya. Saya nggak pernah punya utang ke kamu, Jo, Pak Ijo. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita akan merunut sebagai berikut.
hukum asal manusia tidak memiliki utang. Sudah? Dan siapa yang sejalan dengan hukum asal ini, berarti dia tidak diminta untuk mendatangkan bukti. Dengan kata lain, bebas utang adalah status normal manusia. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa si A punya utang, berarti orang ini tidak sejalan dengan kondisi normal. Dan dia dituntut untuk mendatangkan bukti. Berarti status dia sebagai apa? Mudda'i. Tidak sejalan dengan kondisi normal sehingga status dia sebagai mudda'i. Yang kedua, kepada Paijo diminta untuk mendatangkan bukti bahwa Mukimin pernah utang 1 juta kepadanya. Jika Paijo punya bukti yang bisa diterima, maka Mukimin wajib bayar utang. Nah, ini buktinya. Kamu tanda tangan, dulu waktu kamu utang 2 juta. Akan dilunasi 1 tahun. Ini sudah berlalu 3 tahun. Saya mau nagih. Jika Paijo nggak punya bukti maupun saksi, maka Mukimin diminta untuk bersumpah bahwa dirinya tidak pernah utang ke Paijo. Jika Mukimin bersumpah, maka dia tidak berkewajiban membayar utang 1 juta itu dalam kasus ini. Dan dalam kasus ini Mukimin dimenangkan. Ya. Karena hukum asal manusia adalah apa? Tidak punya utang. Baik. Insya Allah dipahami ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kasus ketiga. Mengklaim sudah lunas, kreditor menyatakan belum lunas. Mengklaim sudah lunas, sementara kreditor menyatakan belum lunas. Yang mengklaim lunas ini siapa? Yang debitur, yang berutang. Karena nggak mungkin kalau kreditor mengklaim lunas. Ya. Contohnya diilustrasikan sebagai berikut. Fafa nagih kekurangan pembayaran utang ke Lala. Tapi Lala mengaku utangnya sudah lunas. Akhirnya keduanya ragu. Terjadi ketidakjelasan ya. Ketika Fafa nagih, Lala bilang, sudah saya lunasi semua kok Pak. Apa masih ada yang kurang? Sekarang kita lihat urutan penyelesaian. Untuk menentukan siapa mudda'i dan siapa yang mudda'a alaih. Baik Fafa maupun Lala, mereka yakin pernah melakukan transaksi utang piutang. Di mana Lala pernah utang ke Fafa. Baik Fafa maupun Lala sama-sama yakin mereka pernah melakukan apa? Akad utang piutang. Baik, hanya saja di sini mereka ragu apakah Lala sudah melunasi utangnya ataukah belum. Status utangnya yakin, sedangkan status lunasnya meragukan. Wal yakinu la yazulu bisyak. Dan ada kaidah, yakin itu tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Sehingga hukum yakin akan bertahan. Ya, hukum yakin bertahan meskipun di situ ada keraguan. Al yakinu la yazulu bisyak. Yakin tidak dihilangkan disebabkan karena keraguan. Sehingga siapa yang lebih sesuai kondisi normal? Yang lebih yakin. Karena itu pengakuan Lala adalah klaim yang butuh bukti. Apa buktinya? Kalau Lala sudah melunasi utang itu. Nah, dia cari bukti. Kemarin waktu saya melunasi utang dikasih struk. Nah, sekarang saya menemukan struk itu. Ini, tanggal sekian, bulan sekian, ini saya sudah lunas dan dinyatakan lunas. Dibaca oleh Fafa. Oh iya, ini asli. Baik, utangnya lunas. Ini kalau Fafa bisa mendatangkan bukti. Lala bisa mendatangkan bukti. Jika Lala tidak bisa mendatangkan bukti bahwa utangnya telah lunas, maka Fafa cukup bersumpah bahwa utang Lala belum lunas. Dipahami ya? Sehingga yang nagih cukup bersumpah, demi Allah utang Lala belum lunas. Selesai, menang dia.
Jadi ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua tadi. Dalam kasus Pak Ijo yang diminta untuk mendatangkan bukti adalah yang nagih. Pak Ijo nagih mukimin, mukimin, ya ayyuhal mukimin, kembalikan utangmu senilai 1 juta. Kata mukimin, saya tidak pernah merasa punya utang ke kamu, wahai Pak Ijo. Nah, kemudian mereka beda pendapat. Siapa yang harus mendatangkan bukti? Pak Ijo. Karena dia tidak sejalan dengan kondisi normal. Hukum asal mukimin nggak punya utang. Nah, dalam kasus Fafa dan Lala, Fafa menagih utang ke Lala. Lalu Lala bilang, kayaknya sudah saya lunasi. Lala bilang, sudah saya lunasi. Kata Fafa, belum. Kalimat Lala, kayaknya sudah saya lunasi, berarti dia yakin kalau dia itu punya utang. Dia mengakui itu. Sehingga keduanya yakin punya utang. Tapi apakah sudah lunas ataukah belum? Ini apa? Tidak yakin. Maka siapa yang sejalan dengan kondisi normal? Yang nagih. Sedangkan yang ditagih yang menyatakan sudah lunas tidak sejalan dengan kondisi normal. Baik. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, "Idza kana 'alal insani dainun wa syakka fi tasdidihi fal aslu baqa'uhu hatta yatayaqqana annahu qad saddadahu." Bila seseorang memiliki utang, namun dia ragu apakah dia telah melunasinya ataukah belum, maka hukum asalnya dia masih berutang sampai dia yakin bahwa utangnya telah dia lunasi. Sehingga ketika ragunya itu sudah dilunasi ataukah belum, maka ragu ini tidak menghilangkan keyakinan bahwasanya utang itu pernah ada. Cuman ragu apakah sudah lunas ataukah belum. Taib. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kasus yang ketiga. Yang keempat sekarang, insyaallah ya. Mau melunasi utang tapi tidak ketemu pemiliknya. Nah, ini yang paling sering terjadi di masyarakat, apalagi di situ ada kadang ada pelanggaran hak orang lain ya. Ada pelanggaran hak orang lain yang belum kita selesaikan. Nah, mau melunasi utang tapi tidak ketemu pemiliknya. Yang perlu untuk dipahami bahwa semua hak orang lain yang ada di tempat kita harus kita tunaikan. Baik ketika masih hidup maupun setelah mati. Terus kalau setelah mati gimana? Ahli waris yang harus menyelesaikan. Karena semua hak itu jika tidak selesai di dunia, maka akan berlanjut di akhirat. Pada waktu Nabi SAW mau meninggalkan kota Mekah, beliau itu kan banyak dititipi oleh orang Quraisy. Ada yang titip A, titip B, titip C. Karena mereka yakin Muhammad itu amanah. Pasti beliau akan menjaga dan Muhammad tidak akan sampai mengambil harta itu untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini keanehan orang Quraisy. Di saat mereka mengingkari Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, sebagai utusan Allah, mereka itu meyakini Muhammad itu orang jujur dan amanah. Makanya mereka memusuhi Nabi SAW, tidak mau beriman kepada beliau. Tapi mereka titip barang. Sebagaimana kebiasaan sebelumnya, sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul. Mereka titip barang. Sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW mau hijrah ke Madinah, barang-barang itu belum diambil. Masih banyak beberapa barang di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka bersepakat atas usulan iblis yang berubah wujud jadi manusia tua, ya, jadi syekh dari Najd, orang tua dari Najd. Kemudian Abu Jahal pada saat rapat itu mengusulkan, ya, gini saja, kita tunjuk dari masing-masing suku seorang pemuda yang akan mengepung rumah Muhammad. Nah, begitu Muhammad keluar, nanti ditikam bareng-bareng. Berarti pembunuhnya siapa? Banyak orang. Kalau pembunuhnya banyak orang,
maka Bani Hashim tidak bisa nuntut darah. Karena yang pembunuhnya banyak orang. Beda kalau pembunuhnya satu orang. Nanti Bani Hashim akan nuntut kisos. Tapi kalau pembunuhnya banyak orang, Bani Hashim nggak mungkin melawan banyak orang, melawan banyak suku. Dan banyak orang ini berasal dari banyak suku. Akhirnya pilihan terakhir adalah minta diganti dengan diat. Bayar 100 ekor unta. Nah, kita akan lunasi 100 ekor unta. Lalu mereka kepung ke rumah Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah dalam kondisi semua yang mengepung tadi tertidur. Oleh Nabi SAW, di batuknya, di jidatnya dikasih apa? Pasir. Kasih pasir satu-satu. Sambil beliau membaca firman Allah Ta'ala. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Aku jadikan di depan mereka ada tembok, di belakang mereka ada tembok, yang itu menutupi mereka sehingga mereka nggak bisa melihat. Nabi SAW meninggalkan kota Mekah. Dan sebelumnya beliau titip kepada Ali bin Abi Thalib, tolong ini titipan-titipan ini dikembalikan kepada para pemiliknya. Ini milik si A, ini milik si B, ini milik si C. Masya Allah. Manahnya beliau. Sehingga pemiliknya ini bisa jadi adalah orang yang memusuhi beliau. Enggak dibawa pergi, tidak. Barangnya tetap dikembalikan. Dan yang dipesani Ali yang waktu itu masih anak-anak ya. Sekitar usia 8 atau 9 tahun. Sehingga Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi SAW tidur di ranjang beliau. Coba kalau kayak gini, resikonya apa? Ditusuk, kan gitu ya? Resikonya ditusuk. Resikonya mati. Tapi Ali siap dengan itu. Karena dikiranya Nabi SAW. Ya, begitu Nabi SAW sudah pergi jauh, mereka baru tersadar dan mereka merasa bodoh gitu. Kalian tadi itu dikasih pasir sama Muhammad. Dia lewat di sini sementara kita semuanya tertidur. Akhirnya ketika masuk rumah ketemu Ali bin Abi Thalib tadi. Baik. Nah, itulah salah satu di antara bentuk menjaga amanah. Dan Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan agar kalian menunaikan amanah. Nah, termasuk juga adalah barang orang lain yang ada di tempat kita yang belum kita kembalikan, itu adalah amanah yang harus segera kita kembalikan. Nah, yang jadi masalah, terus bagaimana kalau kita nggak nemu pemiliknya dan kita tidak bisa mengembalikan kepada pemiliknya? Ahli warisnya juga nggak kenal. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sohihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, misalnya ada izin di barang di market seharga 200.000,
lalu ada orang ingin beli barang saya, makanya saya jual sesuatu 200.000 juga. Jadi saya bilang ke beli saya tuh, kamu tolong bayar tagihan saya 5, ntar saya kirim sepatu saya ke alamat kamu. Apakah boleh? Baik. Berarti nggak ada kelebihan sepeser pun, Mbak ya? Sama. Kemarin sih kejadian saya yang saya tagihin ke beli saya Kurang? kurang 1.000 rupiah. Kurang 1.000. Iya, Baik. Baik. ya, biasa berusaha. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang saya pahami seperti ini, Pak. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah Bapak beli dari marketplace sebuah barang. Kemudian setelah itu Bapak jual ke teman Bapak. Kalau skemanya seperti ini, maka syarat baru boleh menjual adalah setelah barang itu diterima. Kalau barang sudah diterima, baru Bapak boleh jual ke teman Bapak. Dan di sini boleh ngambil margin. Sehingga kalau Bapak belinya 200.000, lalu kemudian Bapak ngambil margin, silahkan, boleh. Kemudian, kemungkinan yang kedua, skema yang kedua, Bapak beli dari marketplace. Bapak beli dari marketplace, ini terlalu gede. Saya perkecil. Ini di marketplace. Kemungkinan yang kedua, Bapak beli dari marketplace, tapi belum ditransfer. Belum ditransfer, sehingga masih sifatnya masih gantung ya. Lalu ada teman Bapak yang berminat. B ini berminat. Maka Bapak batalkan transaksi itu dan minta B untuk menggantikan. Kalau seperti ini tidak ada transaksi jual beli apapun. Sehingga Bapak tidak jadi jual beli, tapi dilimpahkan ke B. B aja yang menyelesaikan dan kamu yang beli langsung di marketplace. Bisa juga dengan seperti ini. Dan Bapak tidak mengambil sepeser pun keuntungan sehingga nilainya sama. Baik. Tapi bagaimana kalau sudah transfer? Cuman belum belum dikirim ya, dan belum mencantumkan alamat kirim. Bisa nggak kayak gitu? Karena setahu kami kan ngisi data alamat dulu, setelah semuanya final, kemudian check out. Nah, check outnya kan dikasih waktu tunda itu ya. Ketika check out, ini kalau sudah transfer, konfirmasi, kirim. Yang saya tahu seperti itu. Berarti kalau masih bisa ganti alamat, kemungkinan belum transfer. Nah, kalau demikian, maka berarti skemanya seperti yang kedua ini. Seperti yang kedua. Jadi Bapak ketika check out, dibiarin aja nggak transfer. Sampai akhirnya oleh pihak marketplace transaksi dianggap batal. Kemudian B diminta untuk masuk cari barang itu. Dan kamu yang ngurusi sendiri di marketplace. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah check out dan Bapak sudah transfer sehingga barang tinggal dikirim, maka gunakan skema yang pertama ini. Dan nanti Bapak berhak untuk mendapatkan margin. Karena barang itu sudah menjadi milik Bapak. Selanjutnya terserah Bapak mau jual ke B dengan harga A, dengan harga sekian-sekian terserah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau bertanya tentang ini, Pak, tentang permohonan maaf. Jadi misalkan gini, Pak, ada orang namanya A, dia itu pernah mendalimi temannya, namanya C. Dia pernah memfitnah B, dia pernah menghina B, mencemooh dan sebagainya. Dia juga pernah mencuri barangnya B. Aku pada saat Lebaran, Idul Fitri ketemu, ada lebih halal, salam-salaman. Ya, nggak maaf, nggak bilang. Tapi dia ini nggak pernah bilang, saya ini minta maaf karena dulu pernah memfitnah kamu, pernah menghina kamu.
Orang mungkin pernah mencuri barang kamu gitu. Terus si B, ya kan namanya suasana lebaran dia deh, sama-sama gitu. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah urusan ini udah selesai Ustaz? Artinya kesalahan si A yang telah memfitnah B, mencemooh B itu sudah selesai hanya dengan lebaran ketemu, salam-salaman, halal bihalal, itu Ustaz. Rasanya itu Ustaz. Baik. Apakah urusan ini sudah selesai dengan hanya udah minta maaf, tapi nggak pernah dibilang dia salahnya apa gitu. Nah. Itu saja Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kuncinya di sini ada di posisi B. Karena selagi B belum memaafkan, maka A belum lepas tanggung jawab. Ya. Selagi B belum memaafkan, maka A belum lepas tanggung jawab. Sehingga kalau sebatas salam-salaman, oh ya sudah sama-sama, selesai. Tapi B masih sakit hati. Nah dulu kamu pernah mencuri barangku belum dikembalikan. Kamu pernah memfitnah aku dan belum mengembalikan kehormatan aku. Sehingga dia tidak pernah kemudian menyampaikan di majelis fitnah itu bahwasanya B tidak bersalah. Nggak pernah seperti itu. Lalu B masih merasa berat. Dia belum menunjukkan tanda-tanda tobat, mencuri barangnya tidak dikembalikan, ya. Kemudian pernah memfitnah dan seenaknya saja dia minta maaf dan tidak mengembalikan nama baik orang yang difitnah. Maka di posisi ini ketika B belum ridho, A masih harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Tapi kalau B ridho, ya sudahlah, daripada nanti berkepanjangan. Saya ridho, saya ikhlas, saya lepas, sudah. Saya nggak bakalan nuntut di akhirat. Selesai masalah. Karena itu yang jadi acuan adalah posisi B. Kata kuncinya di B. Apakah B itu ridho ataukah tidak? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, beliau pernah dizalimi oleh saudara-saudaranya dengan kezaliman, Masya Allah ya. Kezaliman sampai pada tingkatan apa? Pembunuhan. Dimasukkan ke dalam sumur. Itu kalau tidak ada yang nolong. Kalau tidak ada yang nolong gimana? Bisa mati di dalam sumur. Namun sampai akhirnya ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi penguasa Mesir, dan saudara-saudaranya itu datang ke Mesir butuh sesuatu, Yusuf alaihissalatu wassalam memaafkan mereka semua. Dan saat Yusuf itu memaafkan, ini Masya Allah, Allah sebutkan di Al-Quran ya, bagaimana cara Yusuf dan lapangnya hati Yusuf. Jadi saat Yusuf itu menyebut kesalahan, itu dikembalikan ke setan. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Yusuf ayat 100. Yusuf mengatakan, "Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latifun lima yasha." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan kepadaku. Allah keluarkan aku dari penjara. Lalu Allah datangkan kalian, wahai para saudaraku, dari pelosok. Mereka kan tinggal di pelosok, lalu datang ke kota di Mesir. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Yang sebelumnya setan pernah menggelincirkan antara aku dengan saudara-saudaraku. Dulu kita pernah bermusuhan, itu gara-gara apa? Digelincirkan oleh setan. Sehingga saudara-saudaranya hasad kepada Yusuf, benci kepada Yusuf. Lalu memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Tapi Yusuf pada saat memaafkan, itu tidak mengingat kesalahan mereka. Cuman Yusuf menyebut, nah itu dulu karena kita sedang digoda setan. Dulu karena kita sedang diganggu oleh setan, disesatkan oleh setan. Kadang kan ada orang yang memaafkan itu, tapi dia ingat-ingat kesalahannya. Sebenarnya Pak berat Pak, dulu waktu Bapak mukul saya, waktu Bapak menghina saya, waktu saya itu merasa berat sekali. Tapi sudahlah, sekarang Bapak saya maafkan.
Nah, nyebutkan kesalahan dulu baru dia memaafkan. Yusuf tidak. Sudahlah, lupakan saja yang dulu. Kita dulu disesatkan oleh setan, kita dulu digelincirkan oleh setan. Sudahlah. Jadi tuduhan salahnya itu diarahkan ke siapa? Setan. Ya. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Sebelumnya setan telah menggelincirkan kita antara aku dengan saudara-saudaraku. Masya Allah. Sehingga yang bersalah itu tidak merasa kemudian tidak merasa terngiang-ngiang dengan kesalahannya dulu, tidak ingat lagi dengan kesalahannya dulu, dan itu akan merasa lebih berat dibandingkan kalau kemudian yang dizalimi itu meminta untuk dilupakan. Udah, lupakan saja, dulu kita digelincirkan oleh setan. Kalau bisa seperti itu, Masya Allah ya, itu adalah orang yang hatinya sangat luas. Dan orang yang hatinya luas ya, dia bukan tipe pemarah. Sampai pun ketika ada orang yang mendolimi dirinya, dia nggak marah. Dia bukan tipe orang yang gampang emosi. Ini orang yang hatinya luas. Dan beberapa keunggulan para nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah luasnya hati yang mereka punya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara Ana pernah mengambil uang kawannya 250.000. Karena sudah mengaji dan dia tersadar, menghubungi kawannya tersebut dan mengembalikan dana 2.500.000. Karena saat mengambil uang tersebut masih SMP sekitar 20 tahun yang lalu. Apakah tindakan tersebut dibenarkan Ustadz? Jazakallah khair. Nah, Masya Allah. Baik, coba kita tulis di sini ya. Berbuat dolim. Berbuat dolim dan mengambil 200.000. Ini 20 tahun berikutnya mau dikembalikan. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan taubat. Coba kalau dia tidak dikasih hidayah oleh Allah, 200.000 ini dibawa ke akhirat. Maka begitu dia sadar karena sudah ngaji, ya, bisa jadi temennya yang diambil uangnya itu belum ngaji, tapi pencuri ini sudah ngaji. Akhirnya dia mau tobat dan dia mau mengembalikan kezaliman itu. Dia mau mengembalikan hasil kezaliman itu kepada yang berhak. Berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan hidayah, dan jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang berperan di sekitar Anda sehingga membuat Anda bertobat. Baik kawan Anda, komunitas Anda, termasuk juga para asatidzah yang mereka mendakwahkan tentang bagaimana keadilan, mendakwahkan tentang kesadaran akhirat dan seterusnya. Nah, sekarang ya, pada saat proses pengembalian, di sini kan ada resiko rugi. Ada resiko rugi. Siapa yang harus menanggung resiko rugi ini? Dan bentuk resiko rugi yang kita pahami dalam hal ini adalah pengaruh inflasi. Ada berkurangnya nilai mata uang. Baik, saya tarik pada kasus yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah gosop. Kalau ada orang yang gosop itu merampas. Ada orang yang merampas barang orang lain. Lalu barang itu mengalami kerusakan atau mengalami resiko tertentu seperti hilang nilai dan seterusnya. Apakah harus diganti? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan cukup dia kembalikan sesuai dengan barang yang dia ambil, yang dia rampas, utuh seperti itu. Terlepas apakah barang itu sudah hilang fungsi, hilang nilai ataukah tidak. Terlepas apakah hilang nilai atau tidak. Sehingga dulu pernah gosop apa? Baju. Baju ini di masa silam, wah bagus, bernilai. Sekarang ini sudah baju jadul. Orang mau pakai baju kayak gini udah malu ya. Misalnya model baju apa? Baju artis masa silam ya, yang celana kompor di bawah itu ya,
Siapa? Jutpray. Ya. Jutpray. Itu baju apa itu? Wah, celana yang gombor di bawah, lebarnya di bawah. Ini dulu mahal. Wah, sekarang orang mau pakai kayak gini malu. Nanti dikiranya orang gila gitu kan. Lah terus gimana? Apakah harus dikembalikan utuh celana itu ataukah dia ganti dengan celana yang sesuai model sekarang? Nah, ulama khilaf dalam masalah ini. Dan ada satu kaidah yang mengatakan bahwa semua bentuk resiko rugi itu ditanggung kepada orang yang mendolimi. Semua bentuk resiko rugi ditanggung oleh orang yang mendolimi. Karena itu insya Allah yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa resiko rugi karena akad utang, resiko rugi karena gosop ditanggung oleh orang yang dolim. Karena itu jika dulu utangnya atau dia ngambil 200.000 dan terjadi inflasi sampai hiper ya. Yang ini kalau kemudian dikonversi ke emas 200.000 dikonversi ke emas tahun SMP 20 tahun yang lalu, sekarang 2020 berarti tahun 2000. Tahun 2000 dikonversi ke emas dapat berapa gram? Misalnya X gram emas. Maka nilai X gram emas ini dikonversi ke uang di tahun 2021. Dapat uang berapa? Gitu ya. Inilah yang dibayarkan. Agar menutupi resiko rugi yang itu harus ditanggung oleh orang yang dicuri uangnya. Sehingga dia ditanggung oleh orang yang dolim. Kalau ini tidak digantikan, maka yang dicuri uangnya akan rugi. Maka yang dolim yang harus menggantikannya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya Ustaz. Hari ini di sekolah anak-anak kan ada buku tahunan. Memang tidak wajib, tapi orang tua diminta uang urunan itu kan kurang lebih 1 juta per satu anak. 650.000 untuk pembuatan video dan buku tahunan tersebut, dan yang 350 itu untuk kenang-kenangan anak-anak sama ustadz atau ustazahnya gitu kan. Nah, apakah diperbolehkan kita ikut iuran untuk buku tahunan, sementara di situ kan ada ikhtilat ya antara anak-anak. Memang ini anak SD kelas 6, ada yang sudah balik, ada yang belum gitu kan. Nah, itu hukumnya seperti apa? Apa kita kalau ikut diperbolehkan atau memang tidak boleh sesuai syariat? Ikhtilat maksudnya di mana, Bu? Maksudnya kan memang sekolahnya ini kan sekolah yang bukan yang sunnah ya. Jadi memang masih campur baur cara belajarnya gitu kan. Dan nanti kan pembuatan video akan dicampur antara yang laki-laki dan perempuan. Seperti itu gitu kan. Namanya buku tahunan berarti kan di situ ada foto anaknya, video anaknya, dan pasti setiap siswa mendapatkan video dan buku tersebut gitu kan. Seperti itu. Nah, lihat apa diperbolehkan untuk ikut buku tahunan tersebut gitu kan. Baik. Sama satu lagi ya. Jika ada seorang anak pada puluhan tahun yang lalu suka ngambil uang ibunya gitu kan. Nah, terus untuk di zaman sekarang ini ibunya itu dinafkahin sama anaknya tersebut. Misal contoh per bulan misalkan 1 juta. Nah, bagaimana cara untuk mengganti uang yang masa silam itu yang diambil dan lupa nilainya? Apakah boleh misalkan sekarang dengan nafkah si anak itu diniatkan untuk mengganti
dulu uang ibunya yang udah diambil, dan anaknya Eh, tersebut itu perempuan, Anak ini mengambil di usia berapa? usia SMP ya, Hmm. udah 20-an tahun usia SMP itu, Ustaz. Baik, itu ngambil di luar nafkah ya, Iya, untuk diambil di jajan. luar nafkah, mungkin untuk jajan dan semacamnya. Tapi Tapi anaknya kan gimana? ibunya ibunya tahu nggak? Ibunya sih kadang tahu, kadang enggak ya. Baik. Karena pada saat itu misal ada uang misalkan di lemari, eh, gepokan gitu kan, yang diambil satu lembar gitu kan, gitu. Jadi kadang ibunya tahu, kadang enggak gitu. Baik. Ya itu aja sih Ustadz yang mau saya tanyakan, ya apakah boleh misalkan digantikan dengan nafkah ini ke ibunya gitu kan, tapi posisinya kan perempuan kan gitu si anaknya. Itu Ustadz, itu aja Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, pertama yang saya pahami untuk kasus iuran buku tahunan, apakah di sini ada unsur ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat ataukah tidak? Sehingga kalau ada unsur itu, maka kita tidak ikut iuran. Tapi kalau tidak ada unsur itu, kita boleh ikut iuran. Intinya Anda pastikan di sini sisi pelanggarannya di mana, karena saya tidak bisa mengetahui secara langsung ya bentuk pelanggaran di mana. Sebab kalau hanya sebatas menjajar foto itu tidak disebut ikhtilat. Misalnya foto sekolah ya. Ini namanya si A gitu. Kemudian fotonya ini kan ada album kenangan, betul ya, album kenangan. A, B, C, kemudian dicampur putra-putri, kadang putra-putra, putri-putri. Kalau hanya sebatas ini tidak disebut ikhtilat. Tapi di situ menampilkan muka wajah. Anak SD ada yang sudah balik. Ya berarti yang sudah balik nanti kalau dia ingin kemudian menutup wajahnya dengan keyakinan bahwasanya ini bagian dari sesuatu yang harus disembunyikan, maka fotonya dihilangin sehingga tidak ada foto dia di situ. Tapi kalau misalnya tetap ditampilkan, wallahu alam, semoga tidak masalah jika memang album kenangan ini dibutuhkan sebagai data. Tapi saya kira juga nggak seberapa urgent untuk menampilkan foto. Nah, selanjutnya terkait video. Jadi video sama sebagaimana foto tadi, cuman bedanya yang satu tercetak, yang satu tidak tercetak. Dan yang tidak tercetak ini lebih ringan. Kita kajian ya, di sini ada video. Kemudian para masyayikh kajian, ada video. Begitu TV dimatikan, selesai. Tidak ada tampilan apapun. Makanya mereka lebih mentoleransi untuk hal seperti video seperti ini. Karena sifatnya hanya wasilah untuk menyampaikan sesuatu. Dan kalau dalam video itu tidak ada praktek ikhtilat, ya insya Allah tidak masalah. Misalnya anak laki-laki punya kegiatan sendiri di video, anak perempuan ada kegiatan sendiri di video. Tapi videonya dijadikan satu. Tidak kita sebut ikhtilat di sini ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda merasa ragu, ya, dan Anda harus tetap iuran karena kalau tidak iuran nanti jadi bahan pembicaraan. Anda iuran dengan maksud nyumbang untuk sekolah. Dengan maksud nyumbang untuk sekolah, apa ini untuk biaya gedung atau apa. Dan selanjutnya kok kemudian itu dialihkan ke biaya yang lain, itu urusan pihak sekolah. Wallahu alam, itu yang bisa kami sarankan. Kemudian terkait posisi anak yang mengambil harta ibunya, dalam posisi ketika anak masih SMP, mungkin dia punya keyakinan anak berhak untuk ngambil di situ, ngambil uang beberapa lembar kepokan, kemudian dia ambil sekian lembar. Dia bisa jadi punya keyakinan, ya namanya anak kalau ngambil uang ibu kan boleh-boleh saja. Ada yang diketahui oleh ibu, ada yang tidak diketahui. Nah, kalau kemudian ibunya ketika tahu tidak ngejar dan merasa ridho, nggak jadi masalah, insya Allah ada masalah. Ya. Artinya itu tidak akan menjadi beban bagi sang anak
yang harus dia kembalikan di hari tua. Tapi kalau ibunya nggak ridho, dulu kamu sering ngambil dan ibu nggak ridho, nah itu anak harus mengembalikan. Karena dia sudah balik. Baik, sehingga di posisi ini nanti anak bisa cerita ke ibu ya, yang dulu pernah dilakukan, kira-kira ibu ridho atau tidak. Kalau ibu ridho, alhamdulillah selesai masalah. Sementara untuk masalah nafkah, jika orang tua itu tidak mampu dan anaknya mampu, baik laki maupun perempuan, maka anaknya harus memberikan nafkah kepada orang tuanya. Meskipun hukum asalnya nafkah ini adalah tanggung jawab anak lelaki. Tapi kalau ada anak perempuan yang mampu, sementara orang tuanya nggak mampu, maka anak perempuan harus ngasih nafkah kepada orang tuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.